Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhah minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha alaika illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mal anta muhdiha ilaihi wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Idza fataha ing dalem nalikane buka sapa Allah laka maring sira wijhatan enggon manjing pintu bab ail bab wal madkhal minat ta'arufi saking kemakrifatan fala tubali moko ora meduli sira ma'aha ing dalam sartane wijhah ing kola lamun kitik ing kola senajan kitik apa amaluka amal sira fa inna gumoko sak temene Allah iku ma fatahaha orang buka sapa Allah ing wijhah minat ta'aruf alaika ing atase sira illa wa huwa angin lan utawi Allah iku yuridu ngersake sapa Allah ayat ta'arrafa ilaika illa wa huwa angin utawi Allah iku yuridu ngersake sapa Allah ayu ta'arrafa ing yen to den makrifati sapa Allah ilaika maring sira. Alam ta'lam ana ta ora weruh sira ana ta'arrufa ing sak temene kemarifatan wa ya ta'aruf huwa ana ta'arufa sak temene ta'aruf iku huwa utawi Allah iku muriduhu dat kang nekaake ing ta'aruf alaika ing atase sira wal a'malu utawi pira-pira amal iku anta utawi sira iku muhdiha kang aweh hadiah ing amal ilaihi maring Allah wa aina lan ing dalem ndi ma utawi perkara wa aina lan iku ing dalem ndi ma utawi perkara tuhdihi kang aweh hadiah sira ing ma ilaihi maring Allah mimma saking perkara wa utawa mimma tinimbang perkara wa kang utawi Allah iku muriduhu dat kang nekaake ma alaika ing atase sira. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu untuk dikenal, untuk dimakrifati oleh seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nggak peduli karena
karena sudah menerima jalbun ilahi, dianugerahi jalbun ilahi, ditarik atine, dibukakan pintu untuk dekat bersimpuh di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk merasakan, menemukan keagungannya Allah Subhanahu wa taala, maka enggak peduli meskipun amal orang yang dibukakan pintu tadi itu sedikit, karena Allah lah yang menghendaki orang tadi untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menghendaki orang tadi untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muridu alaika. Pintu menuju kemakrifatan, terus dia bisa makrifat, dialah Allah yang mendatangkan kepadamu. Sedangkan amal, ibadah, riyadhah, mujahadah, ilmu, perjuangan yang semuanya dilakukan, ini dilakukan olehmu untuk diberikan kepada Allah. Wa ainama tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Ini untuk tawazun, untuk dibandingkan, dimuqaranahkan. Suatu yang dilakukan oleh seseorang, baik itu ilmu, ibadah, perjuangan, apapun, amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang ditujukan kepada Allah, dibanding dengan suatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang, tentunya nilainya lebih berharga suatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang yang dikehendakinya. Beliau Hadratus Syekh kadang memberi contoh, ya, seorang yang istiqomah dalam ibadahnya, dalam perjuangannya, dalam amal solehnya, semua waktunya digunakan untuk itu semua. Terus tiba-tiba sakit, gak iso menjalankan amal soleh yang sudah istiqomah. Sakit ini kan merupakan pemberian Allah. Itu lebih mulia dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Boleh jadi dengan diberi sakit itu merupakan awal pintu untuk masuk mengenal, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun seperti Syekh Fudail bin Iyad, ya, mudanya molimo lah, melakukan dosa maksiat, termasuknya merampok dan sebagainya. Sewaktu naik pagar, terus ada ilham, dapat jalbun ilahi yang menjadikan ia sadar, akhirnya tobat. Dibukakan pintu oleh Allah, hatinya ingkisar, remuk redam, merasa hina, merasa banyak dosanya dan sebagainya, sehingga usul di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu jalbun ilahi, itu anugerah dari Allah, suatu yang dianugerahkan oleh Allah itu adalah lebih mulia
daripada suatu yang dilakukan oleh manusia yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk anugerah dari Allah. Dan anugerah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Artinya jalur untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala ya ada kalanya salik majdub, ya kan? Ada kalanya majdub terus salik. Nah, ini jalur yang kedua, tanpa salik langsung ditarik artinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang majdub yang tidak salik nanti ya tidak berhak dijadikan sebagai guru mursyid. Gambarannya orang dimasukkan di dalam mobil tutup rapat, matanya tutup rapat, tiba-tiba sampai di Jakarta. Gak ngerti dalane Jakarta itu intinya transitnya di mana saja dan sebagainya. Nah, itu ibarat orang yang majdub. Makanya yang layak, yang memenuhi syarat sebagai guru mursyid adalah salik majdub dan majdub yang salik. Kalau salik saja ya belum memenuhi syarat seperti kita. Atau majdub saja ya belum memenuhi syarat. Dia usul di hadapan Allah tapi nggak tahu jalan. Nah, ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan jalur yang kedua. Idza fatahalaka wijhah minat ta'aruf fala tubali ma'aha in qala amaluka. Orang yang dikehendaki oleh Allah, dipilih oleh Allah, tidak peduli meskipun amalnya itu sedikit, meskipun tadinya itu dia tenggelam dalam dosa seperti Syekh Fudail bin Iyad itu, ditarik oleh Allah untuk menuju pintu kemakrifatan, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya dengan tobat, remuk redamnya hati, merasa hina dan sebagainya. Nah, jalur semacam ini ya tentunya jalur-jalur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena karepnya seseorang, pilihannya seseorang, bukan. Kalau pilihannya seseorang yang memakai jalur yang secara umum dengan istiqomah, menjalankan wadifah-wadifah, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, itu jalur yang umum. Kalau jalur ijtiba, istifah itu lima yasya, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, bukan dikehendaki oleh seseorang. Tanawa'at ajnasul a'mal bitanawu'i waridatil ahwal. Tanawa'at dadi warna-warna apa ajnasul a'mali piro-piro jinise amal bitanawu'i waridatil ahwal kelawan dadi warna-warnane bitanawu'i waridatil ahwal kelawan dadi warnane piro-piro warite piro-piro ahwal perilaku batin.
macam-macamnya amal itu sesuai dengan warid, macam-macamnya warid yang membentuk ahwal perilaku batin seseorang. Hanya ada seorang kekasihnya Allah tenggelam dalam zikir pada Allah. Ada seorang kekasihnya Allah tenggelam dalam bersolawat bersalam kepada Rasulullah SAW. Ada kekasihnya Allah ya yang tersibukkan dalam kegiatan-kegiatan sosial, mengumpulkan gambaran dalam Salimul Fudola, mengumpulkan kayu bakar, kayu ini bakar dijual, hasilnya ditasarufkan kepada fuqara masakin. Ada yang tersibukkan dalam jalur taklim buat ta'alum, dalam belajar dan mengajar. Ada kekasihnya Allah yang tenggelam dalam amal soleh ini, amal soleh itu dan sebagainya. Jadi macam-macamnya amal, aktivitas kebaikan yang dilakukan itu sesuai dengan warid, suatu yang datang dari Allah yang membentuk perilaku batin seorang. Lah ahwal itu belum mustautin ya. Jadi tiba-tiba rindu kepada Rasulullah SAW, terbayang sorone Kanjeng Nabi, dahare Kanjeng Nabi, daharane roti yang terbuat dari bahan yang kasar, gandum yang kasar, tanpa lauk, ya kan? Begitu sederhananya. Kadang menanyakan apakah ada makanan, tidak ada, terus beliau puasa, saking laparnya nggak ada makanan, perutnya diganjel watu ya. Ketika teringat itu meneteskan air mata dan sebagainya. Nah, itu awal berubah lagi terus gembira dan sebagainya. Ini sesuai dengan ahwal yang ada, perilaku ya, macam-macamnya jenisnya amal ibadah seseorang sesuai dengan macam-macamnya warid yang datang dari Allah sehingga membentuk ahwal seseorang. Nah, kalau dalam hadis ya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza soluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb ya. Jadi tiap seorang ada segumpal darah yang dinamakan hati. Ketika hatinya baik, maka akan mempengaruhi jasad seseorang, mempengaruhi perilaku seorang. Ketika kalbunya ini adalah rusak, ya maka akan mempengaruhi perilaku yang negatif pada seseorang. Oleh karena itu, karena macam-macamnya ahwal yang datang kepada para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang namanya orang-orang yang tenggelam dalam beribadah, ubad, ada yang zuhad, ada yang warok ya, wirai, ada murid, ada arifin dan sebagainya, macam-macam. Dalam jenis kegiatannya juga macam-macam. Itu tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'mal suwarun qaimatun. Apapun ini kan juga ada kaitannya dengan sebelumnya. Apapun kegiatan amal solehnya, baik itu manakib, yang senang manakib, yang senang maulidan, yang senang zikir, yang senang Al-Quran, ya, yang senang ini dan sebagainya, apapun bentuk amalnya itu hanya bentuk formalitas, bentuk lahir. Al-a'mal suwarun qaimatun. Amal-amal yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan itu bentuk lahirnya. Lah rohnya sing penting itu apa nih? Wujudu siril ikhlas biha. Adanya keikhlasan. Yang mana ikhlas itu samar, sing ngerti itu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Lainnya ya gak ngerti yang dilakukan ikhlas apa enggak. Masya lisannya mengatakan aku ikhlas, belum tentu hatinya apa ikhlas apa enggak. Karena ikhlas itu ya seperti orang PAB, mari ngono gak kilingan, gak ngeling-ngeling apa yang dikeluarkan. Demikian juga orang yang ikhlas dalam amal, apa yang dilakukan tidak dieling-eling. Ikhlas, tulus. Al-amalu tai piro-piro amal iku suwarun piro-piro rupa qaimatun kang jumeneng wa arwah wa utai piro-piro ruhe suwarun qaimah iku wujudu siril ikhlasi, wujude rahasiane ikhlas, samare ikhlas fiha ing dalem amal. Macem-macemnya amal ya, mulane masuk bidone amal ya enggak usah merasa paling hebat. Aku top dewi amalnya semacam ini. Itu termasuk suatu yang harus ditobati. Merasa kelompoknya paling eksklusif itu juga suatu yang harus ditobati. Tobat itu enggak hanya dari dosa besar, tobat dari dosa besar, tobat dari dosa kecil, tobat dari meninggalkan sunnahnya Rasul yang utama, suatu yang afdol ya. Tobat dari merasa melakukan kebaikan, ngeroso masing ngeroso ya, merasa berjasa ini berjasa itu, bisa ini bisa itu juga harus ditobati. Tobat dari merasa paling ya, karena masuk dalam suatu kelompok, suatu organisasi, suatu jamaah, suatu jamiah, merasa paling top, jamaah paling top, itu juga harus ditobati. Merasa eksklusif dari kelompok-kelompok yang lain, dari komunitas-komunitas masyarakat yang lain ya. Sampai pada puncaknya lupa dalam sekejap mata. Nah ini sirul ikhlas menjadi ruh daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang, dan itu yang tahu hanyalah Allah dan dirinya. Yang bisa mengukur apa yang dilakukan tulus apa enggak ya dirinya, dan yang tahu maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-a'mal suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas biha. Masih bidu-bidu amale sudah masalah, karena ada nilai yang lebih pokok. Ya ini apa?
adanya sirul ikhlas di dalamnya. Ini sesuai dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa fa'budillaha mukhlishon lahuddin. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah secara khusus, secara umum ya kita semua umatnya Kanjeng Nabi, agar memurnikan dalam beribadah, dalam menjalankan agama, dimurnikan, ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Al-a'mal suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Idfin wujudaka fi ardil khumur fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Ini juga masih ada kaitannya dengan sebelumnya, ya. Idfin mendemo sira wujudaka ing wujud sira fi ardil humuli ing dalam bumi humul. Tidak ditunjuk-tunjukkan. Fama moko utai perkara nabatakang tukul apa ma mimma saking perkara lam yutfan kang ora den pendem apa ma iku layatimu ora sempurna apa natajuhu cukule ma utawa tumbuhe ma uripe ma utawa hasile ma natijah iku layatimu ora sempurna apa natajuhu hasile ya uripe hasile ma. Simpanlah wujudmu di dalam kehumulan laksana bumi. Humul yang laksana tanah. Karena kan umumnya orang yang mau nanam itu kan menanam biji, ya, itu di tanah, dikeduk dulu, terus ditutup dengan tanah biar tidak dimakan burung, tidak dimakan hama, ditutupi biar nanti hasilnya tumbuhnya sempurna. Demikian juga kita, ya, agar tidak mencari popularitas, ya, tidak mempromosikan kebaikan, kedudukan diri kita, simpan, disuruh menyimpan. Di dalam bumi kehumulan. Mastur, ya, dalam kesamaran, tidak perlu untuk ditonjol-tonjolkan apa yang kita lakukan. Itu pesannya Syekh Ibnu Athaillah. Karena kan tingkatan kita adalah tingkatan bidayah. Dalam latihan untuk bisa ikhlas dalam kegiatan amal-amal baik ini dengan cara humul, dengan cara untuk dipendam, tidak ditunjuk-tunjukkan. Idfin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lam yutfan la yatimmu natajuhu atau nitajuhu. Manafa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha midanu fikratin. Yadkhulu biha midana fikratin.
manafa'a ora manfaati alqalba ing ati apa syai'un suwiji-wiji misla uzlatin halimadani uzlah yadkhulu manjing sapa wong sapa salik biya kelawan uzlah midana fikrotin ing lapangane tafakur. Seseorang yang menjalankan uzlah yang disertai dengan bekal, ya, mau masuk ke hutan ya harus punya bekal, mau uzlah ya harus punya bekal ilmu, mau menjalankan uzlah ya harus punya bekal ilmu. Nah ini akan sangat membawa manfaat kepada hati seseorang. Tidak ada suatu yang lebih bermanfaat daripada uzlah yang dengan sarana uzlah ia akan bisa tafakur untuk mikir-mikir kekurangan dirinya, untuk mikir-mikiri tentang ayat-ayat Allah. La syai'a anfa'u lil qalbi min uzlatin mashubatin bi fitratin. Jadi tidak sekedar uzlah, makanya uzlah itu ya nanti ukurannya pikiran dan hatinya, bukan pada tempatnya. Tidak ada suatu yang lebih memberi manfaat pada hati dibanding daripada uzlah yang disertai dengan fikrah. Ya. Karena apa? Fikrah ini adalah awalul ma'rifah. Awalul ma'rifah, daunnya beliau, awalul ma'rifah al-fikrah. Awal pintu untuk menuju ke ma'rifatan itu ya tafakur, mikir-mikiri kekurangan awak, ya. Sehingga nanti akan ada kesadaran ingkisarul qalb, ya. Kesadaran hatinya, dirinya hina, terus remuk redamnya hati akhirnya dilarikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzlah menyendiri, sing menyendiri itu adalah pikiran karo hatinya, hatinya difokuskan untuk memikir ayat-ayat Allah, untuk memikiri kekurangan dirinya, sehingga pola semacam itu akan lebih bermanfaat pada kejernihan hati seseorang. Mana fa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal qayyimid daim, subhanal hayyul qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azimi wa bihamdi, subuhu qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, subhanal aliyil a'la, subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtaimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillah kulli hal. Allahumma qina fil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa hamilna bil afi wassalam wa sa'ada wal afiyah wal mu'afat daima wal yakin bid dunya al akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa du'ain la yasma' wa min la yurfa.
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal ghammi wal kasli wal jubni wa ghalabati tin wa ghalijan ya ghani ya hamid ya muqti ya mu'id ya rahim ya wadud Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa warinal batila batila warzuqna jtinabah wa la tajal mustabihan alaina wa natabi hawana wajal jam'ana hadha jam'an marhuda marhuma wa tafarruqa mutafarruqa matiya maksuma Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa mitna ala tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah.